Pernahkah kamu merasa bahwa kehidupanmu lebih dari sekadar kebetulan? Ada momen-momen tertentu, tanda-tanda tak terduga yang datang ke dalam hidupmu, yang seolah memberi petunjuk bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu adalah jiwa terpilih, dipersiapkan untuk menerima kekuatan yang luar biasa, dan hari ini adalah hari di mana segala sesuatu akan berubah. Apa yang akan terjadi padamu setelah kamu melihat ini? Apa yang telah lama tersembunyi, kini akan terungkap, dan kamu akan menemukan diri kamu mencapai puncak yang selama ini kamu impikan. Apa yang tampaknya mustahil, kini terasa dekat, karena kamu sudah berada di jalan yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Keberhasilanmu bukan kebetulan, itu adalah takdir yang menunggu untuk kamu temui, dan semuanya dimulai dari sini, tepat setelah kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Keberhasilan seringkali datang dengan cara yang tak terduga, seperti sebuah kejutan yang disiapkan oleh kehidupan. Ketika kita memulai perjalanan menuju impian atau tujuan, seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi, atau apakah kita akan berhasil. Namun, di balik setiap langkah yang kita ambil, ada kekuatan yang tak tampak yang sedang bekerja, mengarahkannya ke arah yang benar. Dalam kebingungannya, hidup sering memberikan petunjuk yang hanya bisa kita pahami setelah kita mengalami cukup banyak tantangan. Pada saat kita merasa dunia sedang menguji kita, ada sesuatu yang lebih besar yang tengah membentuk kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi bukanlah sebuah akhir, tetapi justru sebuah permulaan. Kita mulai belajar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan guru yang memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya. Keberhasilan sejati datang ketika kita belajar untuk bangkit kembali setelah jatuh, dan setiap kebangkitan itu membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Ketika kita merasa seperti berada di titik terendah, kita seringkali tidak melihat bahwa kita sedang dipersiapkan untuk menerima keberhasilan yang lebih besar. Dunia ini bekerja dengan cara yang misterius, dan seringkali yang kita anggap sebagai masalah terbesar dalam hidup kita adalah bagian dari proses yang lebih besar. Pada saat kita berhenti mengeluh dan menerima perjalanan ini, kita mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, yang akhirnya mengarah pada pencapaian besar. Keberhasilan tidak datang dengan cara yang langsung atau mudah, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran hidup. Hal yang tampaknya seperti sebuah kebetulan atau kejadian tak terduga sebenarnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di setiap titik dalam perjalanan ini, kita dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau untuk terus maju. Setiap pilihan itu, walaupun terasa kecil, akan membentuk jalan yang kita jalani dan mempengaruhi hasil akhirnya. Banyak orang yang berhasil tidak langsung melihat hasil kerja keras mereka, tetapi mereka terus melangkah dengan keyakinan bahwa segala usaha mereka tidak akan sia-sia. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah satu momen kecil, satu keputusan yang tampaknya tidak signifikan, yang akhirnya menjadi titik balik menuju kesuksesan. Ketika kita mengalaminya, kita baru menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke tujuan yang telah ditentukan oleh takdir. Momen itu akan datang, momen yang akan mengubah segala hal. Kamu akan mulai melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuh. Tentu saja perjalanan ini tidak mudah, namun di dalam setiap tantangan dan kesulitan, kamu akan menemukan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terhingga. Pada akhirnya, kamu akan tahu bahwa keberhasilan bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang siapa dirimu saat kamu sampai di sana. Setiap penghalang yang kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kekuatan kita. Dalam setiap rintangan, ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, kita sering merasa seperti semuanya berjalan salah. Namun justru saat itulah kita belajar untuk menemukan potensi dalam diri kita yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Tanpa penghalang-penghalang tersebut, kita tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita semua pernah merasa terjebak dalam keadaan yang tidak kita inginkan, merasa seperti berada di jalur yang salah,
atau bahkan meragukan tujuan kita. Namun, kehidupan tidak memberi kita penghalang tanpa alasan. Setiap hambatan yang datang adalah sebuah pengingat untuk berhenti sejenak, merefleksikan langkah kita, dan mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Hambatan ini adalah cara hidup untuk memberi kita waktu dan ruang untuk menyusun strategi yang lebih baik. Ada kalanya kita merasa putus asa dan ingin menyerah. Tetapi, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dekat, kita akan mulai menyadari bahwa penghalang itu tidak selalu menghentikan langkah kita, melainkan hanya mengalihkan arah kita ke jalur yang lebih baik. Terkadang, kita perlu dilambatkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saja kita sedang berada dalam perjalanan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Dalam setiap hambatan, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Ketika kita menghadapi kegagalan, itu adalah saat kita belajar untuk bangkit dengan cara yang lebih kuat. Setiap kali kita jatuh, kita memiliki kesempatan untuk melompat lebih tinggi. Keberhasilan yang datang setelah mengatasi rintangan terasa lebih bermakna dan lebih kuat. Kita belajar bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada pencapaian besar yang sedang menanti. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa untuk menghargai perjalanan itu sendiri. Namun, penghalang-penghalang yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap rintangan yang kita atasi memberikan kita alat dan keterampilan baru yang akan berguna di masa depan. Tanpa hambatan, kita tidak akan bisa menghargai arti sejati dari keberhasilan dan pencapaian yang kita raih. Ketika akhirnya kita mencapai puncak, kita akan melihat kembali dan menyadari bahwa semua penghalang yang kita hadapi sebelumnya hanyalah persiapan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar. Kita tidak akan menjadi pribadi yang kita inginkan tanpa melalui ujian dan cobaan. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi hasil dari usaha, perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan untuk melewati semua penghalang yang ada di depan kita. Kehidupan sering memberikan kita petunjuk, namun kita seringkali terlalu sibuk atau terjebak dalam rutinitas untuk menyadarinya. Tanda-tanda kecil yang datang ke dalam hidup kita mungkin tampak biasa saja, tetapi jika kita memperhatikan lebih dekat, kita akan mulai menyadari bahwa setiap kejadian, setiap orang yang kita temui, dan setiap perasaan yang kita alami adalah bagian dari pesan yang lebih besar. Kita hanya perlu membuka mata dan hati untuk menerima tanda-tanda tersebut. Dalam banyak kasus, kita cenderung mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa menjadi petunjuk untuk perubahan besar. Kita terlalu fokus pada tujuan besar yang kita kejar dan melewatkan kesempatan untuk belajar dari perjalanan itu sendiri. Ketika kita akhirnya menyadari tanda-tanda tersebut, kita mulai melihat bagaimana semuanya saling terhubung dan berfungsi dalam harmoni. Setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang harus kita temui. Tanda-tanda ini sering datang dalam bentuk kejadian tak terduga, seperti pertemuan dengan seseorang yang menginspirasi kita, atau pengalaman yang membuka mata kita. Mungkin itu adalah sebuah pesan yang kita dengar dari seseorang yang tidak kita kenal, atau mungkin itu adalah suatu perasaan yang kita alami secara tiba-tiba. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dengan lebih saksama, kita akan mulai mengenali bahwa alam semesta sedang berbicara kepada kita, memberi petunjuk yang tak kasat mata namun sangat berarti. Namun kita tidak selalu menyadari bahwa tanda-tanda itu ada di sekitar kita. Hanya ketika kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membuka hati kita, kita mulai melihat dengan jelas. Mungkin kita sering merasa bingung, tidak tahu arah yang harus diambil, tetapi pada saat kita membuka diri terhadap tanda-tanda tersebut, kita akan mulai merasakan kedamaian dan keyakinan yang sebelumnya tidak kita miliki. Tanda-tanda ini menjadi pencerahan yang membimbing kita untuk bergerak ke arah yang benar. Seringkali kita merasa seperti hidup kita berjalan dalam lingkaran, dan kita tidak tahu bagaimana cara keluar. Namun tanda-tanda tersebut hadir untuk membantu kita keluar dari kebingungan kita. Mereka memberi kita wawasan baru yang dapat mengubah perspektif kita tentang hidup.
Ketika kita mulai menerima bahwa tidak ada yang kebetulan, kita mulai melihat hubungan antara segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimana itu membawa kita pada tujuan yang lebih besar. Maka, jangan abaikan tanda-tanda yang datang pada hidupmu. Bahkan hal terkecil sekalipun bisa membawa perubahan besar. Alam semesta selalu memberikan kita arahan, hanya saja kita harus siap untuk melihatnya. Begitu kamu mampu mengenali tanda-tanda tersebut, kamu akan merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar yang sedang disusun untuk masa depanmu. Pencapaian yang sejati tidak datang hanya dengan usaha fisik atau materi, melainkan dengan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup kita. Keberhasilan yang abadi adalah hasil dari perjalanan panjang mengenal siapa diri kita sebenarnya dan mengapa kita di sini. Di dunia yang penuh dengan godaan dan kebingungan, pencarian ini mungkin tampak seperti jalan yang tak terjangkau. Namun ketika kamu mulai melihat hidup dengan mata hati yang terbuka, kamu akan menemukan bahwa pemahaman yang mendalam adalah kunci utama untuk mencapai puncak. Ketika kita menyadari tujuan hidup kita yang lebih besar, kita mulai melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Keberhasilan bukan lagi tentang memiliki lebih banyak uang, status, atau pengakuan sosial, tetapi tentang bagaimana kita merasakan kedamaian dan kepuasan dalam diri kita. Pemahaman ini tidak datang dengan mudah, dan seringkali kita harus melalui banyak pengalaman dan cobaan untuk mencapainya. Tetapi begitu kita memperoleh wawasan ini, kita mulai merasa bahwa setiap keputusan yang kita buat lebih terarah, lebih berarti, dan lebih penuh makna. Pencapaian yang besar bukan hanya tentang mencapai tujuan yang jelas dan nyata, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam proses perjalanan itu sendiri. Ketika kita mulai mengerti bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan pelajaran, kita tidak hanya berfokus pada hasil akhirnya, tetapi juga pada setiap langkah yang kita ambil menuju sana. Kita mulai merasa bahwa setiap momen, baik yang penuh sukacita maupun yang penuh tantangan, adalah bagian yang tak terpisahkan dari rencana besar yang sedang terungkap. Pemahaman yang mendalam ini membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar dalam hidup. Kita menjadi lebih sadar akan potensi yang ada dalam diri kita, dan kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar. Ketika kita melihat hidup dengan cara ini, kita tidak lagi merasa terjebak dalam kebingungannya, tetapi lebih merasa sebagai bagian dari suatu alur yang besar dan saling terkait. Keberhasilan yang sejati datang ketika kita menerima bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses evolusi diri kita. Pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri membawa kita pada penerimaan yang lebih besar. Kita belajar untuk melepaskan ketakutan dan keraguan yang selama ini menghalangi jalan kita. Kita mulai menerima kekuatan kita, kekuatan untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk mencapai apa yang kita impikan. Di dalam hati, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan indah. Dan keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita saat mencapainya. Ketika kita mencapai pemahaman ini, kita juga mulai menyadari bahwa hidup adalah hadiah yang luar biasa. Keberhasilan yang kita raih bukan lagi sesuatu yang kita kejar dengan penuh kecemasan, tetapi sesuatu yang kita nikmati dengan rasa syukur. Setiap langkah menuju pencapaian kita dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang dari dalam. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih mampu menikmati setiap detik yang ada. Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi. Salah satu hambatan terbesar yang sering kita hadapi dalam perjalanan hidup adalah ketidakmampuan kita untuk menerima diri kita sendiri. Kita sering merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun ketika kita mulai menerima diri kita apa adanya, kita membuka pintu untuk perubahan besar dalam hidup kita. Penerimaan diri bukan hanya tentang mengakui kelemahan kita, tetapi tentang mencintai diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan.
Kamu mungkin merasa sulit untuk menerima dirimu yang sebenarnya, terutama ketika dunia terus memberi tekanan tentang apa yang seharusnya kamu capai atau menjadi. Namun, penerimaan sejati datang ketika kamu berhenti mencoba menjadi orang lain dan mulai merayakan siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, kamu akan merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak kamu rasakan. Dan ini adalah kunci untuk membuka potensi terbaik dalam dirimu. Proses untuk menerima diri sendiri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah perjalanan panjang yang melibatkan pemahaman tentang siapa kita, mengapa kita ada, dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini melibatkan penghargaan terhadap setiap langkah yang telah kita ambil, baik yang sukses maupun yang gagal. Ketika kita belajar untuk melihat diri kita dengan penuh kasih sayang, kita mulai menyadari bahwa semua pengalaman kita, baik yang baik maupun yang buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika kamu benar-benar menerima dirimu, kamu berhenti terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Kamu berhenti mengukur kebahagiaanmu berdasarkan pencapaian orang lain dan mulai menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidupmu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu sudah cukup. Keberhasilan yang sejati datang ketika kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan melepaskan segala bentuk ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri kita. Penerimaan diri juga membuka pintu untuk keberanian yang lebih besar. Ketika kita menerima siapa kita sebenarnya, kita mulai merasa lebih bebas untuk mengejar impian kita tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Kita berhenti meragukan diri kita dan mulai bergerak maju dengan keyakinan. Keberhasilan sejati datang ketika kita berani untuk menjadi diri kita yang paling otentik tanpa rasa takut atau malu. Ini adalah kebebasan sejati yang membawa kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika kamu mencapai tingkat penerimaan diri ini, kamu akan merasa lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan hidup. Kamu akan merasa lebih kuat karena kamu tahu bahwa kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk sukses. Penerimaan diri bukan hanya kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi juga kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Keberhasilan bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang kekuatan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan dan percayai tentang diri kita akan membentuk realitas kita. Pikiran kita memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia di sekitar kita. Dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana kekuatan pikiran dan visualisasi dapat mengubah hidupmu. Ketika kamu mulai memvisualisasikan tujuan dan impianmu, kamu mulai menarik realitas tersebut menuju kehidupanmu. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Apa yang kita pikirkan secara berulang akan menciptakan pola dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus berpikir tentang kegagalan atau ketakutan, kita akan menarik lebih banyak kegagalan dan ketakutan ke dalam hidup kita. Namun ketika kita fokus pada impian dan tujuan yang kita inginkan, kita mulai menarik peluang yang mendekatkan kita pada pencapaian tersebut. Visualisasi adalah kunci untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif dan menciptakan dunia yang kita impikan. Dalam visualisasi, kita tidak hanya membayangkan tujuan kita, tetapi juga merasakan emosi yang terkait dengannya. Ketika kita merasa bahagia, sukses, atau damai dalam pikiran kita, kita mengirimkan vibrasi positif ke alam semesta yang mengarah pada pengalaman nyata. Visualisasi yang dilakukan dengan penuh keyakinan dapat membuka jalan untuk kesempatan-kesempatan yang tak terduga dan membawa kita pada pencapaian yang lebih besar. Namun visualisasi bukan hanya tentang membayangkan hasil akhir, tetapi juga tentang melihat proses perjalanan menuju tujuan kita. Ketika kita melihat setiap langkah yang kita ambil sebagai bagian dari pencapaian, kita mulai merasakan keajaiban dalam setiap detik perjalanan tersebut. Keberhasilan sejati datang ketika kita menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu tujuan akhir tercapai. Kekuatan pikiran dan visualisasi juga membantu kita untuk tetap fokus. Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang kita inginkan, kita lebih mudah untuk menghindari distraksi dan tetap pada jalur yang benar. Pikiran kita akan menjadi panduan yang kuat dalam mencapai tujuan,
dan kita akan merasa lebih yakin bahwa keberhasilan kita sudah dekat. Pada akhirnya, kekuatan pikiran dan visualisasi memberi kita keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika kita percaya bahwa kita bisa mencapai sesuatu, kita akan menemukan jalan untuk mencapainya. Keberhasilan dimulai dari dalam pikiran kita, dan saat kita melatih diri untuk berpikir positif dan fokus pada tujuan, kita akan melihat perubahan yang besar dalam hidup kita. Setiap perjalanan menuju keberhasilan pasti memiliki rintangan. Tidak ada jalan yang mulus, dan terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang tak terduga. Namun yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak adalah cara mereka menghadapi tantangan. Ketika kamu melihat rintangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, kamu akan menemukan bahwa setiap hambatan justru menjadi peluang untuk berkembang. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus maju meski ada rasa takut. Ketika kamu menghadapi masalah atau hambatan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menerima bahwa ini adalah bagian dari proses. Rintangan yang datang bisa jadi merupakan ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut. Setiap tantangan yang datang menguji tekadmu dan mengajarkan kamu untuk tetap berusaha, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Setelah kamu menerima bahwa rintangan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalananmu, yang berikutnya adalah bagaimana kamu meresponsnya. Banyak orang yang menyerah ketika menghadapi kegagalan pertama, tetapi orang yang berhasil melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Keberhasilan sejati datang ketika kamu terus berusaha meski terkadang terjatuh atau merasa kecewa. Proses ini memperkuat ketahanan mental dan emosi kamu, yang pada akhirnya membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Keberanian untuk menghadapi rintangan juga berarti memiliki kesiapan untuk berubah. Ketika rintangan muncul, seringkali kita harus menyesuaikan cara kita bekerja, berpikir, atau bertindak. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Orang yang berhasil tahu kapan harus beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi masalah yang ada. Jika kamu berani untuk berubah dan berkembang, kamu akan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Rintangan yang datang seringkali membuat kita meragukan kemampuan kita. Namun, saat kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih besar, kita mulai mengerti bahwa rintangan itu bukanlah penghalang, tetapi justru penguat. Setiap masalah yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk mengasah kemampuanmu. Keberanian sejati datang ketika kita memandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Setelah melewati rintangan-rintangan tersebut, kamu akan merasa lebih percaya diri. Kamu akan melihat dirimu tumbuh dan berkembang dengan setiap tantangan yang dihadapi. Keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang kemampuan untuk terus maju dan berkembang, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika kamu berhasil mengatasi rintangan, kamu akan merasakan kebanggaan yang datang dari dalam dirimu, karena kamu tahu bahwa kamu telah mengatasi hal-hal yang mungkin dulu terasa mustahil. Salah satu elemen terpenting dalam perjalanan menuju keberhasilan adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan dalam diri sendiri, keyakinan dalam kemampuanmu untuk mencapai tujuan, dan keyakinan dalam alam semesta yang mendukung setiap langkahmu. Namun lebih dari itu, ada kekuatan yang lebih besar yang dapat kita akses dalam perjalanan kita. Doa. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang bersyukur, mengungkapkan harapan, dan membuka diri terhadap bimbingan yang lebih tinggi. Ketika kamu berdoa, kamu mengirimkan energi positif ke alam semesta, mengundang kebijaksanaan yang lebih besar untuk membimbingmu. Doa memungkinkan kita untuk terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, memberi kita rasa kedamaian dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan doa, kita tidak hanya menginginkan hasil yang terbaik, tetapi kita juga membuka diri untuk menerima apapun yang terbaik bagi kita, meskipun itu mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan. Doa memberikan ruang bagi kita untuk berfokus pada niat dan tujuan kita. Ketika kita berdoa,
kita mengingatkan diri kita tentang alasan di balik perjalanan kita dan mengapa kita memulainya. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bisa mengalihkan kita dari tujuan utama kita. Keberhasilan sejati datang ketika kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita layak meraihnya, dan doa adalah cara untuk memperkuat keyakinan ini. Doa juga membawa kita pada rasa syukur. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta, tetapi juga mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk lebih banyak berkat dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita berfokus pada rasa syukur, kita mengubah perspektif kita tentang hidup, melihatnya dengan lebih positif dan penuh penghargaan. Hal ini membantu kita untuk tetap positif dan optimis dalam perjalanan menuju keberhasilan. Selain itu, doa memberikan kita rasa harapan yang tak tergoyahkan. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, doa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja untuk kita. Dengan berdoa, kita menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik pada akhirnya. Rasa harapan ini memberi kita kekuatan untuk terus maju meskipun segala sesuatunya tampak sulit. Keyakinan dalam doa membawa kita pada jalan yang lebih terang menuju pencapaian kita. Keberhasilan sejati datang ketika kita memiliki keyakinan dalam kekuatan doa dan kekuatan alam semesta yang bekerja untuk kebaikan kita. Doa bukan hanya tentang meminta apa yang kita inginkan, tetapi tentang membuka hati dan pikiran kita untuk menerima segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Ketika kita hidup dengan doa dan keyakinan yang kuat, kita tidak hanya menciptakan keberhasilan di luar, tetapi juga kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri kita. Kesuksesan sejati datang ketika kita mulai menjadi magnet bagi hal-hal positif yang kita inginkan dalam hidup. Ini bukan tentang memaksa atau mengejar sesuatu dengan keras, tetapi tentang mengubah energi kita sehingga kita menarik hal-hal yang baik ke dalam hidup kita secara alami. Ketika kita berada pada frekuensi yang lebih tinggi, penuh dengan rasa syukur, positif, dan penuh keyakinan, kita mulai menarik peluang dan keberuntungan ke dalam hidup kita tanpa usaha berlebihan. Menjadi magnet untuk kesuksesan dimulai dengan memperbaiki vibrasi internal kita. Ini berarti kita harus fokus pada pemikiran positif, perasaan baik, dan tindakan yang sejalan dengan tujuan kita. Ketika kita menjaga pikiran kita tetap fokus pada apa yang kita inginkan, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita siap untuk menerima hal-hal baik dalam hidup kita. Keberhasilan datang ketika kita berhenti terjebak dalam ketakutan atau keraguan dan mulai hidup dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ketika kita mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif dan lebih terbuka terhadap peluang, kita mulai merasakan perubahan di sekitar kita. Kita mulai menarik orang-orang yang mendukung tujuan kita, peluang yang mengarah pada kesuksesan, dan situasi yang membawa kita lebih dekat ke impian kita. Menjadi magnet kesuksesan berarti menjadi pribadi yang dapat dipercaya, optimis, dan berfokus pada hal-hal baik. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang positif, kita menjadi pusat daya tarik bagi hal-hal baik. Keberhasilan sejati datang ketika kita menyadari bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Dengan memilih untuk berpikir positif, bertindak dengan niat baik, dan tetap terbuka terhadap kesempatan, kita mulai menarik kesuksesan ke dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam keadaan mental yang penuh keyakinan, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita inginkan datang dengan cara yang tidak terduga. Menjadi magnet kesuksesan juga berarti bersedia untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita. Ini bisa berupa kebiasaan negatif, pikiran yang membatasi, atau hubungan yang tidak sehat. Ketika kita melepaskan hal-hal yang menghalangi kita memberi ruang bagi hal-hal positif untuk datang ke dalam hidup kita. Keberhasilan sejati datang ketika kita hidup dalam harmoni dengan diri kita dan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, menjadi magnet kesuksesan berarti menjadi versi terbaik dari diri kita.
Ketika kita mencintai diri kita sendiri, menjaga pikiran kita tetap positif, dan bertindak dengan integritas, kita akan menarik kesuksesan tanpa usaha berlebihan. Kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita tarik dengan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih penuh kasih. Keberhasilan tidak pernah tercapai sendirian. Di sepanjang perjalananmu, kamu akan menemukan bahwa dukungan dari orang lain sangat penting dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Membangun jaringan yang mendukung adalah salah satu kunci yang tak bisa diabaikan. Ketika kamu berada di lingkungan yang positif dan mendukung, kamu memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Salah satu elemen penting dalam membangun jaringan adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Meskipun kamu bisa berhasil sendiri, banyak ide dan peluang yang muncul ketika kamu bekerja dengan orang lain. Kolaborasi memberi kamu perspektif baru, memperluas pemahamanmu tentang dunia, dan membantu kamu mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap orang yang kamu temui bisa menjadi sumber pembelajaran, inspirasi, atau bahkan peluang yang akan membawa kamu lebih dekat pada kesuksesan. Namun dalam membangun jaringan, penting juga untuk memilih dengan bijaksana siapa yang kamu undang untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Kamu harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam hubungan yang menguras energi atau bahkan menjatuhkan semangatmu. Pastikan kamu bergaul dengan orang-orang yang mendukung impianmu, yang bisa memberikan energi positif, serta memberikan kamu dorongan saat kamu membutuhkannya. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sama dan memiliki tujuan yang sejalan, kamu akan merasa lebih termotivasi dan mampu bekerja lebih keras. Jaringan yang mendukung tidak hanya memberi keuntungan secara profesional, tetapi juga secara pribadi. Ketika kamu memiliki teman dan kolega yang bisa diandalkan, kamu merasa lebih kuat dan percaya diri. Kehadiran mereka memberi kamu rasa aman dan ketenangan, karena kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Keberhasilan bukan hanya tentang meraih tujuan material, tetapi juga tentang membangun hubungan yang mempengaruhi hidupmu secara positif. Penting juga untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Dalam jaringan yang sehat, hubungan saling menguntungkan. Ketika kamu memberi dukungan dan bantuan kepada orang lain, mereka akan merasakannya dan mungkin membalasnya di masa depan. Keberhasilan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi juga tentang memberikan kembali kepada mereka yang membantumu. Dalam memberi, kamu tidak hanya memperluas jaringanmu, tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak peluang datang kepadamu. Jaringan yang mendukung menciptakan atmosfer yang saling menguatkan. Ketika kamu berada di dalam komunitas yang positif, penuh semangat, dan berorientasi pada tujuan, kamu secara otomatis akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Keberhasilan lebih mudah tercapai ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memahami perjalananmu dan siap membantumu setiap langkahnya. Semua pencapaianmu tidak hanya hasil dari kerja kerasmu, tetapi juga dari dukungan yang kamu terima dan pemberian yang kamu bagikan kepada orang lain. Keberhasilan sejati datang ketika kamu memiliki rencana aksi yang jelas dan terperinci. Tanpa rencana, bahkan impian terbesar pun bisa menjadi kabur dan sulit dicapai. Merencanakan langkah-langkah yang harus diambil, memberikan kamu arah dan memastikan bahwa kamu tetap fokus meskipun banyak gangguan yang bisa datang. Rencana aksi yang baik memungkinkan kamu untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan, kapan harus dilakukan, dan siapa yang perlu terlibat untuk mencapai tujuanmu. Rencana aksi bukan hanya sekadar daftar tugas, tetapi juga sebuah peta jalan yang menggambarkan bagaimana kamu akan mencapai tujuanmu. Setiap langkah yang kamu ambil harus diarahkan untuk mendekatkanmu pada visi besar yang kamu miliki. Tidak ada hal yang lebih memotivasi daripada melihat kemajuan dari setiap langkah yang berhasil kamu ambil. Ketika kamu memiliki rencana yang jelas, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Namun sebuah rencana tidak akan berhasil tanpa fleksibilitas. Terkadang, meskipun kamu telah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat baik, keadaan bisa berubah. Penting untuk memiliki kemampuan untuk menyesuaikan rencanamu jika diperlukan.
Rencana aksi yang baik adalah rencana yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarmu. Keberhasilan sejati datang ketika kamu bisa beradaptasi tanpa kehilangan arah atau tujuan. Setiap langkah dalam rencana aksi harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jangan hanya menargetkan hasil besar yang tampak jauh di depan mata. Bagilah tujuan besar itu menjadi tujuan-tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Dengan melakukan hal ini, kamu akan merasa lebih termotivasi karena bisa merasakan pencapaian setiap kali menyelesaikan satu bagian dari rencana. Hal ini juga membantu kamu tetap fokus karena kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Tentu saja, tidak ada rencana yang sempurna dan kesuksesan tidak selalu datang dengan mulus. Namun, dengan memiliki rencana yang terperinci, kamu sudah menyiapkan dirimu untuk menghadapi segala kemungkinan. Rencana memberikan struktur dalam perjalananmu, dan itu memberikan rasa aman serta percaya diri. Kamu bisa menghadapi kegagalan atau rintangan yang datang dengan lebih tenang karena kamu tahu persis langkah berikutnya yang harus kamu ambil. Rencana aksi bukan hanya tentang meraih tujuan, tetapi juga tentang proses. Setiap langkah yang kamu ambil memberikan pembelajaran baru, memperkaya pengalamanmu, dan memperkuat tekad untuk terus maju. Ketika kamu berpegang pada rencana yang kamu buat, kamu akan melihat hasilnya dengan lebih cepat dan lebih jelas. Keberhasilan sejati datang ketika kamu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menikmati setiap langkah dari perjalananmu. Puncak keberhasilan bukan hanya tentang mencapai apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menjadi seseorang yang lebih baik dalam proses mencapainya. Ketika kamu akhirnya meraih tujuan yang telah lama kamu perjuangkan, kamu akan merasa bangga, tetapi di saat yang sama, kamu juga akan merasa bahwa itu hanyalah langkah pertama menuju pencapaian yang lebih besar lagi. Keberhasilan sejati adalah tentang terus berkembang, terus belajar, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Puncak keberhasilan juga mengajarkanmu tentang pentingnya rasa syukur. Ketika kamu mencapai tujuan yang telah lama kamu impikan, kamu akan menyadari bahwa proses yang kamu jalani lebih berharga daripada tujuan itu sendiri. Keberhasilan sejati adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana perjalanan tersebut mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk tantangan berikutnya. Setelah mencapai puncak, kamu akan melihat bahwa ada banyak kesempatan baru yang menanti. Keberhasilan membawa pintu baru terbuka, dan itu memberi kamu kesempatan untuk mengeksplorasi lebih banyak hal. Puncak keberhasilan bukanlah akhir, tetapi permulaan dari perjalanan baru yang lebih menantang. Ketika kamu mencapai satu tujuan, itu hanya membuka lebih banyak kemungkinan untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Keberhasilan sejati datang ketika kamu mulai membagikan pencapaianmu dengan orang lain. Ketika kamu bisa memberi dampak positif pada kehidupan orang lain, itu adalah salah satu tanda bahwa kamu telah mencapai puncak yang sesungguhnya. Puncak keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Memberikan kembali kepada dunia adalah cara terbaik untuk merayakan keberhasilan yang telah kamu raih. Puncak keberhasilan juga mengajarkanmu untuk tetap rendah hati. Ketika kamu mencapai tujuan yang besar, ingatlah bahwa perjalananmu tidak akan terjadi tanpa bantuan orang lain. Hargai setiap langkah yang telah membantumu sampai di titik ini, dan jangan lupakan mereka yang telah mendukungmu. Keberhasilan sejati datang ketika kamu bisa merayakan pencapaianmu dengan penuh rasa syukur dan berbagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang yang telah berperan dalam perjalananmu. Pada akhirnya, puncak keberhasilan adalah tempat di mana kamu menemukan kedamaian dan kepuasan dalam dirimu sendiri. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang siapa kamu menjadi dalam proses mencapainya. Ketika kamu mencapai puncak keberhasilan, kamu akan merasa bahwa kamu telah menemukan arti sejati dari kehidupan. Keberhasilan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir.
Keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari transformasi yang lebih besar dalam dirimu. Saat kamu melihat hasil dari segala usaha dan kerja keras yang telah kamu lakukan, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang siapa kamu menjadi dalam prosesnya. Setiap langkah, setiap tantangan, setiap kemenangan kecil dan besar, semuanya membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Ketika kamu akhirnya berhasil, jangan lupakan rasa syukur atas semua yang telah kamu pelajari, semua yang telah kamu perjuangkan, dan semua orang yang telah membantu perjalananmu. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu raih, tetapi tentang bagaimana kamu menginspirasi dunia dengan perjalananmu. Jadi teruslah melangkah, teruslah tumbuh, dan percayalah bahwa apa yang telah terjadi padamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sudah berhasil dan dunia ini menantimu untuk berbagi cahaya yang telah kamu temukan.